Hai, jumpa lagi dengan saya, Mahdar di channel Mahdar Sekelangkong. Kali ini saya akan membahas passive voice, berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya tentang tenses, yang dibahas kebanyakan adalah kalimat aktif. Oke, rumusnya paling sederhana adalah be plus verb 3. Makanya kalian harus banyak-banyak belajar verb 3, bentuk verb 3, karena dalam passive voice menggunakan bentuk verb 3. Oke, yang perlu kalian perhatikan lagi adalah tentang pronoun. Pronoun ini sering digunakan dalam passive voice, makanya kalian wajib menonton video tentang pronouns yang sudah saya upload sebelumnya. Linknya saya sertakan di bawah ini, baik dari pronouns sampai dengan tenses-tenses yang saya gunakan, saya akan sertakan linknya di deskripsi di bawah ini, biar kalian lebih mudah memahami passive voice. Kali ini saya akan membahas passive voice dalam 5 tenses yang sering digunakan dalam percakapan maupun dalam tulisan. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang passive voice dalam simple present tense. Rumusnya kalian sudah tahu kan? Rumus dari simple present tense? Ya, karena dalam channel ini sudah di-upload simple present tense dan dibahas secara lengkap. Saya sertakan juga linknya di bawah ini. Tinggal kalian klik dan pelajari. Pasti nanti kalian akan lebih mudah mempelajari tentang passive voice. Langsung saja rumus dari simple present tense. Ya, kalimat positif tentunya dalam bentuk verbal ya. Subject plus verb 1 atau verb 1 plus s atau is plus minus object. Oke, sangat familiar rumus dari simple present tense ini. Contohnya, bisa memberikan contoh? Ya, itu contohnya kalian. Saya akan memberikan contoh biar kita lebih mudah memahaminya. Kalau rumusnya subject plus verb 1 plus s or is plus minus object, langsung masuk ke contohnya. She drives a car. Dia perempuan mengendarai sebuah mobil. Dalam kalimat pasif, objek dalam kalimat aktif menjadi subjek, sedangkan subjek akan menjadi objek dalam kalimat pasif. Contohnya, a car is driven by her. Subjeknya menjadi a car. Oke. Jangan lupa ditambahkan be. A car is driven by her. Sebuah mobil dikendarai oleh dia perempuan. Yang tadinya drive, bentuk verb 1 yang ditambah s menjadi verb 3. Rubah bentuknya menjadi verb 3, menjadi driven. So, a car is driven by her. Mudah kan? Itu kalimat positif. Kalau kalimat negatifnya, tinggal tambahkan not saja. A car is not driven by her. Itulah kalimat penyangkalan. Artinya, sebuah mobil tidak dikendarai oleh dia perempuan. Nah, sekarang yang interrogatif. Kalau kalian bertanya, gunakanlah ini. Is a car driven by her? Apakah sebuah mobil dikendarai oleh dia perempuan? Nah, itu dalam kalimat pertanyaan. Mudah kan? Yang terpenting kalian memahami rumus dari simple present tense, karena saat ini sedang membahas passive voice dalam simple present tense. Oke? B-nya ada 3, is, mr. Kalian tentukan B-nya apabila kalian sudah mengidentifikasi subjeknya itu tunggal atau jamak. Oke? Itu dari pembahasan passive voice dalam simple present tense. Sekarang pindah ke present continuous tense. Contohnya, Amira is writing a letter. Amira sedang menulis sebuah surat.
Nah, gimana kalau dijadikan sebagai passive voice? Gimana sih kalau kalimatnya dijadikan passive voice? Tentunya kalian harus mengidentifikasi dulu subjeknya mana, verbnya mana, dan objeknya mana. Karena objek dalam kalimat aktif akan menjadi subjek dalam kalimat pasif. Langsung kita masuk ke dalam bentuk pasifnya. Kalimat aktifnya, Amira is writing a letter. Maka objeknya kan a letter. A letter is being written by Amira. Sebuah surat sedang ditulis oleh Amira. A letter. Kemudian B-nya apa? Is, karena sebuah surat, satu surat. Dan jangan lupa ditambahkan being dalam present continuous. Masih ingat kan rumusnya? Intinya kalian harus memahami rumus present continuous. A letter is being written by Amira. Jangan lupa ditambahkan being dalam present continuous tense. Dan verbnya menjadi verb 3 kan, menjadi written. Yang tadinya writing, verb 1 ditambah ing, karena dalam present continuous harus ditambahkan ing verbnya, maka dalam passive voice harus berbentuk verb 3. Oke, harus berbentuk verb 3. Sekali lagi kalimat positifnya gimana dalam passive voice? A letter is being written by Amira. Itu kalimat positifnya. Kalimat negatifnya gimana? Ya, a letter is not being written by Amira. Kalimat interrogatifnya tinggal tarik saja B-nya di depan. Is a letter being written by Amira? Apakah sebuah surat sedang ditulis oleh Amira? Nah, kan seperti itu. Oke? Intinya pahami present continuous tense, rumusnya. Yang utama dalam kalimat verbal ya. Deskripsinya ada di bawah ini. Kalian nanti kalau belum memahami betul tentang rumus present continuous, silakan kalian buka lagi, tonton lagi sampai kalian paham. Oke? Sekarang langsung masuk ke present perfect. Nah, present perfect ini kan digunakan ketika mau menyatakan kegiatan yang sudah atau belum. Saya akan juga membahas passive voice dalam tenses ini. Masih ingat rumusnya? Subject, auxiliary has atau have, plus verb 3 plus minus object. Contoh kalimatnya gimana? They have visited Madura. Mereka telah mengunjungi Madura. Itu kalimat aktif. Sekarang masuk dalam kalimat pasif. Yang perlu kalian perhatikan adalah mana subjeknya, mana objeknya. Oke? Objeknya adalah Madura, sedangkan subjeknya adalah they, mereka. Dan verbnya adalah visited. Nah, di sini verbnya sudah berbentuk verb 3. Kalian nggak usah merubah lagi. Oke? Kalimatnya gimana tadi? They have visited Madura. Menjadi Madura has been visited by them. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa di sini ada perubahan dari have menjadi has? Ya, ini karena subjeknya tadinya jamak menjadi tunggal. Tadinya they, mereka kan banyak, maka seharusnya menggunakan have sesuai rumus dari present perfect tense. Nah, sekarang menjadi tunggal, yaitu Madura. Oke? Madura has been, jangan lupa tambahkan be-nya, yaitu been. Madura has been visited. Nah, visitednya ini tetap karena sudah berbentuk verb 3. Madura has been visited by them. Them dari tadinya adalah they menjadi them. Kenapa menjadi them? Karena sekarang posisinya objek dari preposition by.
by them. Nggak mungkin menjadi by they. They itu adalah subjek. Oke? Kalau kalimat negatif, tinggal tambahkan not saja. Yang tadi gimana kalimatnya? Madura has been visited by them. Ini kalimat positif ya. Kalimat negatifnya, Madura has not been visited by them. Madura belum dikunjungi oleh mereka. Nah, kalau kalimat tanya gimana? Has Madura been visited by them? Sudahkah Madura dikunjungi oleh mereka? Kan seperti itu. Mudah banget. Intinya kalian paham rumus dari present perfect. Sekarang akan membahas simple future tense. Tenses ini digunakan ketika kita mau menyatakan kegiatan yang akan dilakukan. Nah, passive voice akan dibahas dalam tenses ini. Contohnya kalimat aktif gimana dalam simple future tense? They will learn English. Mereka akan belajar bahasa Inggris. Itu kalimat aktifnya. Tentukan subjeknya dan tentukan objeknya. Kita bentuk sekarang menjadi passive voice. English will be learned by them. Bahasa Inggris akan dipelajari oleh mereka. Kalau kalimat aktifnya kan seperti ini. They will learn English. Mereka akan belajar bahasa Inggris. Kalau dalam kalimat pasif menjadi English will be learned by them. Bahasa Inggris akan dipelajari oleh mereka. Mudah kan? English yang tadinya objek menjadi subjek. Jangan lupa, rubahlah bentuk verbnya. Di sini, kalau dalam future tense, verbnya masih berupa verb 1. Maka kita harus merubah menjadi verb 3, menjadi learned. Yang kalimat positifnya gimana tadi? English will be learned by them. Kalimat negatifnya, English will not be learned by them. Kalimat interrogatifnya gimana? Untuk bertanya, tinggal dipindah saja aksarnya ke depan. Will English be learned by them? Akankah bahasa Inggris dipelajari oleh mereka? Sudah pembahasan passive voice dalam simple future tense. Nah, yang terakhir, saya akan membahas simple past tense. Tenses ini digunakan ketika kita mau menyatakan kegiatan masa lampau. Saya akan membahas passive voice dalam simple past tense. Rumusnya, saya tekankan lagi, rumus simple past tense. Masih ingat kan? Kalau masih belum ingat, silahkan kalian tonton ulang pembahasan simple past tense dalam channel ini. Saya sudah sertakan kok linknya. Rumusnya gimana? Yaitu subjek verb 2 plus minus subjek. Oke? Kalimat aktifnya gimana? Contohnya, she pulled the door. Kalau dijadikan pasif, the door was pulled by her. Pintu itu ditarik oleh dia perempuan. Itulah pembahasan dari passive voice dari kelima tenses. Oke? Perhatikan rumus dari masing-masing tenses. Intinya, kalau passive voice, rumus dasarnya adalah be plus verb 3. Oke? Be dari masing-masing tenses berbeda-beda. Kalau dalam simple present tense, is, am, are. Present continuous itu is, am, are. Jangan lupa ditambahkan being. Sedangkan dalam present perfect itu adalah been. Dalam simple future, be. Dalam simple past tense ada was dan were. Oke, passive voice digunakan apabila pelaku atau subjek yang melakukan tindakan itu tidak diketahui atau memang tidak begitu penting untuk disebutkan. Nah, biasanya passive voice itu digunakan. Jangan lupa like dan share apabila bermanfaat, subscribe, dan nyalakan loncengnya apabila kalian suka channel ini. Oke,
Sekian dari saya. Terima kasih. Thank you. Matur sekelangkong.